informatika anggur laut, Colerpara semosa, sebagai terapi novel pada sindrom polikistik ovarium atau PCOS, sebuah kajian uji metabolomik, in silico, dan penambatan molekuler. Ini adalah susunan promotor dan kopromotor serta para penguji. Ini etik penelitiannya. Sebagai abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi anggur laut atau Colerpara semosa sebagai terapi novel pada sindrom polikistik ovarium berdasarkan uji metabolomik, in silico, dan penambatan molekuler atau molekular docking. PCOS merupakan penyakit yang terjadi pada wanita usia reproduktif yang berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon, inflamasi kronik tingkat rendah, resistensi insulin, dan hiperandrogenisme yang akan mengganggu folikulogenesis dan meningkatkan risiko komorbiditas penyakit metabolik, infertilitas, dan kanker. Pipargamma estrogen reseptor 1, SRC, PI3 kinase, dan mTOR berperan dalam disregulasi jalur metabolisme dan hormonal pada PCOS. Penelitian ini merupakan uji eksperimental dengan pendekatan integratif yang menggabungkan profil metabolomik dan analisis in silico yang digunakan untuk mengeksplorasi molekul biofungsional Colerpara semosa. Uji metabolomik dengan teknik liquid chromatography high resolution mass spectrometry. Analisis in silico mencakup network farmakologi, molecular docking, dan penilaian toksisitas. Target protein yaitu pipargamma, estrogen reseptor 1, SRC, PI3 kinase, dan mTOR, sedangkan kontrol positif 1 simvastatin dan kontrol positif 2 orlistat. Hasil eksplorasi metabolomik menunjukkan bahwa senyawa bioaktif dari Colerpara semosa yaitu colorpin, colorsin, colorpenin, dan racemosin. Sedangkan hasil in silico mengungkapkan afinitas dan interaksi yang kuat antara senyawa-senyawa ini dan target protein utama seperti estrogen reseptor 1 dan pipargamma, SRC, mTOR, dan PI3 kinase. Protein-protein ini sangat penting dalam jalur yang mengatur keseimbangan hormon, sensitivitas insulin, dan perkembangan folikel ovarium. Temuan ini menunjukkan bahwa potensi metabolit Colerpara semosa untuk memodulasi beberapa target molekul yang relevan dengan patofisiologi PCOS, yang tentunya dapat dijadikan sebagai alternatif yang lebih aman dan alami daripada obat sintesis. Ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan syarat. Sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa sindrom ovarium polikistik merupakan gangguan hormonal yang terjadi pada usia reproduktif, di mana terjadi interaksi disfungsi reproduksi dan gangguan metabolisme yang berdampak terhadap kesehatan, yang ditandai dengan anovulasi kronik, menstruasi tidak teratur, hiperandrogenisme, serta adanya morfologi ovarium polikistik. Data WHO menunjukkan terdapat lebih 116 juta wanita, sekitar 3,4% di seluruh dunia terkena PCOS dan terjadi pada usia reproduktif sekitar 8-13%, dan terdapat 70% kasus tidak terdiagnosis. Insiden tahunan meningkat dari 1990 hingga 2019 meningkat tajam 29,5%. Prevalensi ini juga lebih tinggi pada wanita dengan jerawat resisten dan hirsutisme. Prevalensi berdasarkan fenotip dan resistensi insulin ini sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan demografi. Sebuah review sistematik dan meta-analisis oleh Ciavarino 2022 mendapatkan fenotip A jauh lebih tinggi dengan anovulasi, hiperandrogenisme, morfologi ovarium polikistik atau disebut PCOS lengkap, diikuti oleh fenotip D, fenotip C, dan fenotip B. Sedangkan Carmina 2022 mendapatkan pada populasi Mediterania atau Itali sesuai dengan kriteria Rotterdam, fenotip yang paling tinggi adalah fenotip A non-obes, kemudian diikuti fenotip C non-obes, berikutnya fenotip A dan B dengan obes.
Nah, kriteria Rotterdam ini memiliki populasi yang sangat berbeda, yaitu populasi non-obes dengan resiko metabolik yang rendah, yaitu pada fenotip A dan B dan fenotip C dengan ovulasi, sedangkan populasi obes ini memiliki resiko metabolik yang tinggi. Adapun prevalensi resistensi insulin dan hiperinsulinemia pada PCOS sekitar 65–95% pada fenotip A dan B. Kita ketahui bahwa faktor kunci yang mendasari patofisiologi PCOS ini adanya disregulasi jalur metabolisme glukosa dan asam lemak, serta disregulasi hormonal, di mana estrogen reseptor ini berperan terhadap disfungsi ovulasi yang terjadi pada PCOS, kemudian pipar gamma berperan pada gangguan metabolisme glukosa dan lemak, serta didapatkan ekspresi pipar gamma yang jauh lebih rendah pada wanita PCOS dibandingkan dengan kontrol. Demikian pula didapatkan hubungan antara PCOS dan beberapa jalur mekanisme seperti jalur TGF-beta, PI3 kinase, serta jalur yang lain dan mTOR, yang tentunya jalur ini mengatur banyak proses vital seperti pertumbuhan sel, kelangsungan hidup, dan metabolisme. Oleh karena itu, mengingat dampak komplikasi PCOS seperti sindrom metabolik, DM tipe 2, dislipidemi, depresi, komplikasi obstetri, infertilitas, dan kanker ovarium, sehingga berbagai pendekatan penanganan PCOS telah banyak diteliti. Adapun terapi farmakologi saat ini tentunya memiliki banyak efek samping karena penggunaan yang bisa sampai jangka panjang, sehingga perlu pendekatan strategi penemuan obat baru berbasis bahan alami untuk menghambat berbagai jalur pensinyalan pertumbuhan sel pada PCOS yang akan digunakan sebagai terapi alternatif dalam pencegahan maupun pengobatan pada PCOS yang lebih aman. Pada penelitian ini, kami menggunakan anggur laut atau Chlorpara semosa yang dimana merupakan spesies ganggang hijau yang tergolong dalam famili Chlorpaceae yang ditemukan banyak di perairan sekitar Sulawesi. Juga merupakan sumber makanan di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk di Indonesia, di mana mengandung komponen bioaktif seperti peptida bioaktif, polisakarida, polifenol, dan antioksidan yang lain, sehingga berpotensi menjadi makanan fungsional atau yang kita sebut dengan nutraceutikal. Beberapa penelitian sebelumnya tentang Chlorpa ini dibuktikan memiliki efek anti-obesitas dan anti-aging melalui modulasi glukosa darah, profil lipid, dan anti kanker yang diteliti baik secara in silico, in vitro, maupun in vivo. Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode network farmakologi dan molecular docking, di mana metode ini merupakan paradigma baru dan komprehensif dalam penelitian farmasi yang memahami aksi dan interaksi obat dengan berbagai target, sehingga akan bergeser pendekatan tradisional satu target satu obat menjadi strategi obat multi-target. Metode ini juga menganalisis jaringan target senyawa obat untuk dapat memprediksi efektivitas dan mekanisme yang terkait dengan target obat, sehingga tentunya sangat bermanfaat dalam pengembangan obat herbal dan produk alami. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa beberapa jalur mekanisme pada PCOS melibatkan pipar gamma, estrogen reseptor, PI3 kinase, SRC maupun mTOR, sehingga dapat diidentifikasi sebagai target protein untuk bisa mengembangkan molekul baru yang dapat memodulasi target protein tersebut sebagai pencegahan dan pengobatan PCOS. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti potensi anggur laut sebagai terapi novel pada PCOS berdasarkan uji metabolomik, in silico, dan pendapatan molekuler. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah hasil eksplorasi senyawa bioaktif dari ekstrak Chlorpara semosa? Apakah target protein yang berperan dalam patofisiologi PCOS? Bagaimana prediksi aktivitas senyawa bioaktif dari ekstrak ini pada PCOS? Bagaimana analisis toksisitas dan kemiripan obat dari senyawa ini? Bagaimana afinitas dan interaksi antara senyawa Chlorpara semosa, simvastatin, dan orlistat sebagai kontrol positif dengan target protein pada PCOS? Dan yang terakhir, bagaimana potensi senyawa bioaktif dari ekstrak ini terhadap target protein pada PCOS? Adapun tujuan penelitiannya sebagai tujuan umum untuk mengetahui potensi anggur laut sebagai terapi novel pada PCOS berdasarkan uji metabolomik, in silico, dan penambatan molekuler. Tujuan khusus, mengetahui hasil eksplorasi senyawa ekstrak ini. Yang kedua, mengetahui target protein berdasarkan network farmakologi.
Yang ketiga, mengetahui prediksi aktivitas senyawa bioaktif, analisis toksisitas dan kemiripan obat. Yang keempat, mengetahui afinitas dan interaksi antara senyawa aktif ekstrak ini dan simvastatin dan orlistat sebagai kontrol positif dengan target protein pada PCOS menggunakan penambatan molekuler atau molecular docking. Dan yang terakhir, mengetahui potensi senyawa bioaktif dari ekstrak ini terhadap target protein pada PCOS. Manfaat penelitian ini tentu untuk pengembangan ilmu merupakan bukti ilmiah yang akan menunjukkan potensi anggur laut ini sebagai terapi novel pada PCOS. Sebagai aplikasi klinik diharapkan bermanfaat untuk pengembangan obat baru dari bahan alami sebagai terapi alternatif pada PCOS sebagai makanan fungsional, baik untuk terapi nutrisi dalam pencegahan dan penanganan PCOS. Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga ini merupakan penelitian pertama. Kita ketahui bahwa sindrom ovarium polikistik ini disebabkan oleh lingkungan yang berupa toksin, kemudian faktor genetik, adanya gut dysbiosis, serta diet dan lifestyle yang buruk, sehingga akan menyebabkan gangguan hormonal dan hiperandrogenisme dan resistensi insulin yang akan menyebabkan PCOS. Kemudian kondisi resistensi insulin lalu menyebabkan hiperinsulinemia, akan menyebabkan produksi seks hormon binding globulin di hati menurun, meningkatnya produksi androgen di ovarium, serta terganggunya sekresi dari LH dan FSH yang akan ditandai dengan hiperandrogenemia dan oligoanovulasi yang merupakan tanda dari PCOS. Kondisi resistensi insulin ini tentu akan menyebabkan disfungsi metabolik, vaskuler, dan reproduksi. Juga mekanisme hiperinsulinemia dan hiperandrogenisme pada PCOS yang diketahui bahwa hiperinsulinemia ini yang terjadi pada orang obesitas akan menyebabkan produksi SHBG di hati menurun, juga peningkatan androgen adrenal yang akan menyebabkan hiperandrogenemia, dan yang ketiga bahwa terjadi gangguan dari sekresi hormon GnRH di hipotalamus yang akan menyebabkan produksi androstenedion di ovarium sehingga meningkat testosteron dan akhirnya menyebabkan aromatase akan menurun sehingga terjadilah hiperandrogenemia yang merupakan salah satu tanda dari PCOS. Pada pasien PCOS dievaluasi atau didiagnosis berdasarkan kriteria klinis, biokimia, dan USG. Yang digunakan adalah kriteria Rotterdam pada tahun 2023 untuk memvalidasi diagnosis PCOS ini, yaitu terdapat 2 dari 3 kriteria, yaitu hiperandrogenisme, anovulasi kronis, serta morfologi ovarium polikistik yang ditemukan pada USG. Didapatkan bahwa pada kriteria Rotterdam terdapat 4 fenotip PCOS, yaitu fenotip A, B, C, dan D yang merupakan varian PCOS. Pada penelitian ini diteliti tentang anggur laut Colerpara semosa yang kita ketahui bersama bahwa mengandung peptida bioaktif, polifenol, polisakarida, flavonoid, dan antioksidan, dan didapatkan senyawa bioaktif pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu colorpin, colorsin, colorcolorin, dan colorpenin, serta racemosin yang bersifat antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan antidiabetes. Ini adalah penelitian sebelumnya tentang Colerpara semosa, baik secara in silico, in vitro, dan in vivo pada animal, tikus, serta pada manusia, yaitu pria obesitas. Banyak didapatkan bukti bahwa bersifat anti-obesitas, anti-cancer, anti-aging, dan mampu memodulasi mikrobiota usus. Manfaat Colerpara semosa ini yaitu sebagai anti-obesitas dan anti-aging, anti-cancer, antioksidan, dan antibakterial yang dibuktikan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Berikutnya, target protein pada penelitian ini yang pertama adalah pipargamma, di mana pipargamma ini memodulasi fungsi kelenjar pituitari, perkembangan folikel, maturasi oosit, metabolisme hormon steroid, aksi insulin, dan metabolisme lipid. Yang kedua, estrogen reseptor mampu mempengaruhi aktivitas seluler seperti ovulasi dan proliferasi sel, serta berperan dalam metabolisme energi yaitu oksidasi asam lemak. Yang ketiga,
yaitu SRC, sebuah protein tirosin kinase non-reseptor yang diekspresikan dalam tumor manusia dan terlibat dalam regulasi proliferasi dan apoptosis sel, motilitas, serta angiogenesis. Dan yang berikutnya adalah PI3 kinase, mengatur pertumbuhan sel, kelangsungan hidup dan metabolisme, dan banyak berperan penting pada jalur pensinyalan yang terjadi pada mutasi banyak jenis kanker. Dan yang terakhir yaitu mTOR, merupakan protein kinase serine threonine downstream PI3 kinase EKT yang mengatur pertumbuhan, proliferasi, kelangsungan hidup sel, metabolisme, dan juga autofagi. Nah, pada ekspresi mTOR yang meningkat ditemukan resistensi insulin dan mempengaruhi pertumbuhan folikel secara langsung yang tentu dapat terjadi pada PCOS. Selanjutnya, network farmakologi ini adalah sebuah proses penemuan dan pengembangan obat baru, di mana kita tahu bahwa butuh waktu dan sumber daya yang besar. Selama ini penemuan obat secara klasik yang banyak digunakan saat ini sudah banyak ditinggalkan karena tentunya memiliki banyak risiko, biaya, dan waktu yang panjang. Juga didapatkan bahwa kandidat obat yang diperoleh itu tidak tepat karena afinitas pengikatan yang buruk, efek di luar target, serta hal sifat fisikokimia lainnya. Penelitian ini menggunakan metode sistem komputasi atau in silico yang banyak digunakan pada industri farmasi dan penelitian yang mampu meningkatkan efektivitas dan efikasi penemuan dan pengembangan sebuah obat baru, di mana tentunya metode ini dapat mempersingkat waktu penelitian, mengidentifikasi target dan senyawa dari database yang telah tersedia. Berikutnya tentang penambatan molekuler. Metode in silico ini mampu memprediksi penempatan molekul kecil atau ligan di dalam situs aktif protein target atau reseptornya. Ada 3 tujuan utamanya, yaitu memprediksi pose pengikatan, afinitas biologis, serta screening virtual, dan pada akhirnya akan didapatkan sebuah scoring yang akan mampu membuat dan menganalisis konformasi sebagai kandidat obat baru. Ini adalah kerangka teori, di mana kita ketahui tadi bahwa etiologi dari PCOS terjadi akibat faktor genetik, diet dan lifestyle yang buruk, adanya disbiosis mikrobiota usus serta toksin lingkungan yang akan mengganggu hormonal, hiperandrogenisme, dan resistensi insulin, di mana gangguan hormonal menyebabkan abnormalnya produksi GnRH di hipotalamus, menurunnya sekresi FSH dan meningkatnya sekresi LH yang pada akhirnya akan meningkatkan sintesa androgen sehingga terjadi anovulasi. Selanjutnya untuk hiperandrogenisme menyebabkan testosteron yang meningkat, berikutnya menyebabkan seks hormon binding globulin di hati menurun sehingga menyebabkan hiperandrogenemia yang akan menyebabkan proliferasi sel dan terjadilah polikistik ovari pada salah satu tanda dari PCOS. Kemudian resistensi insulin menyebabkan hiperinsulinemia yang akan mengganggu metabolisme glukosa serta lemak yang di jalur sinyal PI3 kinase dan mTOR menyebabkan gangguan toleransi glukosa dan lipolisis sehingga terjadilah hiperglikemia dan asam lemak bebas yang meningkat. Selanjutnya, intervensi pada penelitian ini yaitu cholerparasomosa, dilakukan uji metabolomik dan network farmakologi, didapatkan cholerpin, cholersin, cholerpenin, dan racemosin yang berfungsi sebagai ligan, sebagai kandidat obat, dan target protein yang berperan pada patofisiologi PCOS tersebut yaitu pipar gamma, estrogen reseptor 1, SRC, mTOR, PI3 kinase, dan ini ketiganya akan menghambat jalur-jalur tersebut, dan kemudian pipar gamma dengan adanya senyawa bioaktif ini akan mampu menstimulasi perbaikan metabolisme. Adanya ligan pada cholerpa ini serta target protein pada PCOS yang kemudian kami lakukan molekular docking. Sebagai kerangka konsep, ekstrak cholerparasomosa adalah variabel independen, variabel antaranya adalah pipar gamma, estrogen reseptor 1, SRC, mTOR, dan PI3 kinase, dan variabel dependennya adalah PCOS. Sehingga hipotesis penelitian ini yang pertama, hasil eksplorasi senyawa bioaktif dari cholerparasomosa adalah senyawa cholerpin, cholersin, cholerpenin, dan racemosin. Target proteinnya adalah pipar gamma, estrogen reseptor 1, SRC, PI3 kinase, dan mTOR. Senyawa bioaktif ini memiliki afinitas tinggi terhadap target proteinnya
Dan yang keempat, simvastatin dan orlistat sebagai kontrol memiliki afinitas tinggi terhadap target protein tersebut. Yang kelima, senyawa bioaktif dari ekstrak ini memiliki toksisitas yang lebih aman daripada obat kontrol. Dan yang terakhir, senyawa bioaktif ini memiliki potensi sebagai anti-PCOS terhadap target protein tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan metode uji metabolomik dan in silico melalui pendekatan network farmakologi dan penambatan molekuler atau molecular docking. Kami lakukan penelitian di Laboratorium Farmasi Program Studi Sains Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Laboratorium Pusat Ilmu Hayati di Universitas Brawijaya. Waktu penelitian pada bulan November 2024 hingga Januari 2025. Bahan penelitian sebagai berikut. Ini adalah alat dan instrumen penelitiannya. Ini adalah instrumen penelitian. Pada hasil uji metabolomik didapatkan 4 senyawa aktif menggunakan spektrometri. Ini adalah yang didapatkan berat molekul, rumus molekul, dan ID PubChem-nya. Ini adalah struktur molekul dari senyawa dan target protein. Ini merupakan hasil analisis kromatografi di mana didapatkan yang paling tinggi adalah meningkat tajam adalah cholerpenin yang memiliki konsentrasi atau interaksi yang dominan. Prediksi aktivitas senyawanya yang kita dapat lihat pada tabel ini bahwa dari 4 senyawa tadi paling tinggi adalah C2 atau cholersin, di mana di sini kita lihat nilai probabilitas activity-nya paling tinggi sebagai penghambat kinase dan regulator metabolisme lipid, dan juga pada analisis toksisitasnya didapatkan prediksi lethal dose 50, itu yang paling tinggi adalah cholersin dengan kelas toksisitas paling rendah 5 atau tidak toksik. Kemudian kemiripan obatnya berdasarkan Lipinski Rule of 5 dapat diterima sebagai suatu kandidat obat. Ini adalah analisis network farmakologi menggunakan string dan cytoscape. Di sini terlihat bahwa ada 5 target protein yang mendekati titik sentral, sehingga ini yang akan didockingkan nanti dari 12 target protein yang terdeteksi. Ini adalah hasil dari network farmakologinya juga didapatkan bahwa estrogen signaling pathway serta insulin resistensi yang berperan pada senyawa ekstrak cholerpa ini. Ini adalah signaling pathway dari estrogen yang melibatkan target protein tadi yang berperan pada regulasi siklus sel. Kemudian ini adalah hasil interaksinya juga. Dari kelima didapatkan yang paling tinggi scoringnya adalah estrogen reseptor. Berikutnya hasil dari simulasi penambatan molekuler, yaitu didapatkan yang paling tinggi adalah cholersin, di mana di sini mampu mengalahkan dari simvastatin dan orlistat dengan energi bebasnya yang paling rendah. Kemudian di estrogen reseptor, kemudian PPAR gamma juga, serta PI3 kinase, sehingga dapat melebihi kontrol standarnya. Ini adalah representasi visual dari cholersin dan target proteinnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penelitian ini mengungkapkan potensi bioaktif metabolit yang berasal dari ekstrak cholerpa racemosa pada PCOS melalui pendekatan integratif yang menggabungkan analisis metabolomik dan in silico. Diidentifikasi senyawa bioaktifnya yaitu cholerpin, cholersin, cholerpenin, dan racemosin yang sangat relevan dengan sindrom metabolik pada PCOS. Senyawa ini menunjukkan afinitas yang kuat terhadap target protein utama tadi yang memainkan peran sentral dalam regulasi hormonal, sensitivitas insulin, dan perkembangan folikel ovarium. Dan senyawa ini ternyata merupakan senyawa alkaloid yang memiliki struktur cincin indol, senyawa terpenoid juga ditemukan pada cholerpenin,
Dan colorsin ini memiliki afinitas yang paling tinggi terhadap estrogen reseptor 1 dan pipar gamma yang berpotensi memodulasi fungsi estrogen dan meningkatkan sensitivitas insulin serta memodulasi pipar gamma yang tentu dapat membantu mengurangi resistensi insulin pada PCOS. Juga kolerpin dan kolerpenin dari penelitian sebelumnya berkontribusi sebagai penghambatan kinase untuk mengurangi inflamasi kronis dan disfungsi metabolisme. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu oleh Kuswari 2021 yang pada penelitian di tikus mendapatkan perbaikan penurunan glukosa darah dan peningkatan serum PGC-1 alpha. Kemudian tidak didapatkan perbedaan yang signifikan pada kolesterol darah, dan di Sayanaka juga banyak meneliti baik secara in vitro, in silico, dan molecular docking, serta ekstrak ini memiliki spesifitas yang lebih tinggi daripada obat standar dalam studi anti-cancer. Juga penelitian oleh Permatasari pada laki-laki obesitas didapatkan perbaikan dari serum PGC-1 yang meningkatkan replikasi dan biogenesis gen mitokondria. Nurholis juga pada penelitian in vitro juga dilanjutkan dengan in vivo, terdapat perbaikan profil metabolik. Dan Mayulu juga mendapatkan perbaikan metabolik dan upregulasi kadar PGC-1 alpha pada sampel tikus yang diinduksi obesitas. Sehingga penelitian ini merupakan pendekatan integratif uji metabolimik dan in silico, lalu didapatkan prediksi toksisitasnya. Ini didapatkan kolerpin dan colorsin yang lebih daripada senyawa yang lain yang tentu memiliki potensi tinggi sebagai anti PCOS. Dan juga analisis toksisitasnya dan kemiripan obatnya masuk ke dalam kelas 4 dan 5 yang tidak toksik, dan Lipinski rule-nya dapat diterima sehingga dapat dijadikan sebuah kandidat obat yang aman dan kompatibel. Simulasi penambatan molekuler ini tentunya berperan pada interaksi dengan residu asam amino dan target proteinnya. Selain itu, keterlibatan mTOR dan PI3 kinase berpengaruh dalam pertumbuhan molekul ovarium dan sensitivitas insulin yang relevan untuk mengurangi disfungsi ovarium pada PCOS. Pada penelitian ini juga didapatkan kekuatan, yaitu merupakan kombinasi integratif dari uji metabolimik dan simulasi in silico, dan senyawa bioaktif baru ini diidentifikasi dapat dijadikan sebagai kandidat obat alami, dan relevansi klinisnya menunjukkan potensinya sebagai alternatif alami yang lebih aman dibandingkan obat sintetis yang ada. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu terbatas pada pendekatan in silico dan metabolimik, sehingga diperlukan lebih lanjut validitasnya secara eksperimental baik in vitro maupun in vivo. Berikutnya, senyawa bioaktif ini telah diidentifikasi, namun isolasi dan pemurniannya belum dilakukan, sehingga sangat membatasi analisis farmakokinetik dan farmakodinamiknya secara terperinci. Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan, yang pertama, hasil eksplorasi metabolit senyawa bioaktif dari ekstrak Cholerparasemosa menggunakan uji metabolimik, yaitu kolerpin, colorsin, kolerpenin, dan racemosin. Berikut kedua, target protein utama dalam patofisiologi PCOS melalui pendekatan network farmakologi adalah pipar gamma, estrogen reseptor 1, SRC, mTOR, dan PI3 kinase. Yang ketiga, prediksi aktivitas senyawa bioaktif melalui pendekatan network farmakologi menunjukkan potensi anti PCOS secara signifikan dengan nilai probabilitas activity lebih dari 0,4 pada semua senyawa kolerpin, colorsin, dan kolerpenin serta racemosin sebagai penghambat kinase, namun yang tertinggi adalah colorsin dan kolerpin serta yang berfungsi sebagai regulator metabolisme lipid itu pada kolerpin dan colorsin. Yang keempat, senyawa colorsin memiliki afinitas tertinggi di antara yang lain pada estrogen reseptor dan pipar gamma, melebihi kontrol standar simvastatin dan orlistat. Analisis toksisitasnya juga sekitar 500 sampai 3000 mg per kilogram yang tergolong pada toksisitas 4 dan 5, yaitu toksisitas ringan dan tidak toksik. Namun senyawa yang memiliki prediksi yang tertinggi dan tidak toksik yaitu colorsin. Terakhir, terdapat potensi senyawa bioaktif dari estrogen dari ekstrak Cholerparasemosa, terutama colorsin terhadap target protein pada PCOS, sehingga senyawa ini dapat dijadikan kandidat obat baru yang bersifat alami dan multi target untuk mengatasi patofisiologi PCOS yang kompleks
dalam regulasi hormonal, sensitivitas insulin, dan perkembangan folikel ovarium. Sebagai saran penelitian ini, hasil molekular docking masih perlu diuji terhadap target protein yang beragam dari individu dengan profil PCOS yang heterogen dengan 4 fenotip tadi untuk meningkatkan generalisasi. Selanjutnya, penelitian di masa depan diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ini, terutama dalam mengkaji efek farmakodinamik dan farmakokinetik dari senyawa bioaktif racemosa, sehingga memungkinkan aplikasi praktis dari senyawa ini dalam pengembangan terapi alami untuk PCOS. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingan Maha Guru dan Maha Terpelajar, promotor dan kopromotor serta para penguji. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bahkan untuk mempersilahkan para penguji mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Saya mulai dari penguji eksternal, Dr. Roni Abdi Saputra, Sarjana Farmasi, Master Farmasi. Silakan. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semuanya. Yang saya hormati di sini kepada Profesor Dr. Nur Puji Astuti Taslim Daud, MPH SPGK Konsultan, selaku promotor. Ini Prof. Puji Barat sudah sebagai orang tua saya sebenarnya ini. Dan juga kopromotor Profesor Dr. Agus Salim Bukhari, M.Clin Med PhD, SPGK Konsultan. Kemudian juga Profesor Dr. Aminuddin Syam, SKM MKes Med, sebagai penguji, dan juga Dr. Ediman yang saya banggakan, dan juga kepada Dr. Arianti sudah sejauh ini sudah sangat luar biasa mempresentasikan hasil disertasinya. Saya sangat ingat sekali bahwasanya tahun lalu saya hadir di sini di seminar proposal. Saya perhatikan dari bahan, kemudian dari komprehensivitas dari penelitian itu sangat meningkat tajam seperti itu, sangat signifikan, sehingga pada hari ini saya bisa katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Arianti ini sangatlah memuaskan, seperti itu. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan kembali dan mungkin sifatnya diskusi ya Dr. Arianti ya. Yang pertama, nah ini tuh sebenarnya penelitiannya banyak dilakukan di dunia farmasi. Jadi sebenarnya ini kita di baseline sebelum melakukan uji in vitro ke sel ataupun in vivo ke tikus ataupun ke hewan coba lainnya, apalagi sampai uji klinis, sebaiknya memang dilakukan pendekatan in silico untuk meminimalisir kejadian bias dalam penelitian seperti itu. Nah, sebenarnya nanti untuk at the end of the research seperti itu, apakah sudah terpikir sebenarnya Dr. Arianti untuk melakukan pengujian klinis seperti itu, dan formulasi farmaseutik apa kira-kira yang sudah dipikirkan untuk pengujian secara klinis tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab Dr. Arianti. Terima kasih pertanyaannya, Maha Guru Bapak Doktor Maha Terpelajar Bapak Doktor Roni. Penelitian ini memang merupakan penelitian awal untuk sebuah pencarian penemuan kandidat obat baru. Dan hasil penelitian saya secara in silico dan uji metabolomik didapatkan senyawa bioaktif tadi yang diperoleh hasil sebagai bioaktif yang potensial.
Sehingga penelitian ini memang masih sangat sederhana untuk dijadikan apakah senyawa ini dapat secara langsung digunakan pada manusia. Oleh karena itu, tentu masih banyak dibutuhkan penelitian secara in vitro maupun in vivo pada animal dan pada manusia yang melalui tahap-tahap uji klinis. Adapun kedepannya jika merupakan obat yang terbukti, kandidat obat yang terbukti melalui penelitian, fase-fase penelitian tersebut, maka tentunya sebagai formulasi farmasetikalnya dapat dipikirkan seperti apa obat yang baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik. Tentu membutuhkan yang pertama, bagaimana pemilihan bahan aktifnya, yang mana digunakan. Bahan aktif ini tadi dari senyawa bioaktif yang ditemukan tentu bisa dipilih yang paling aktif ataupun mungkin dimodifikasi secara kompleks dari beberapa senyawa yang bisa berperan pada target-target proteinnya. Yang kedua, pemilihan bahan pembantu atau eksipien, baik sebagai obat tersebut apa bahan pembantunya, sebagai bahan pengikat ataupun sebagai bahan pelarut, bahan pengawet atau bahan pengisinya yang membantu pembentukan sediaan yang stabil dan efektif. Selanjutnya mungkin bagaimana bentuk sediaannya, apakah dia tablet ataukah salep atau injeksi atau kapsul. Ini perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian bagaimana metode produksinya, pencampuran bahan pemrosesan dan pengemasan produknya seperti apa, bagaimana stabilitasnya, bagaimana optimasi dari dosis yang dipakai, yang mana dosis yang efektif untuk mencapai efek terapi. Perlu juga dilakukan mungkin uji mikrobiologi dari produk obatnya dan uji alergi. Demikian Bapak Dr. Roni. Baik, Dr. Ariyanti, sebenarnya itu yang ingin saya tekankan sekali sebenarnya, karena memang banyak sebenarnya penelitian yang dilakukan oleh farmasi itu nge-stuck di hasil riset saja seperti itu. Saya melihat potensi yang sangat jelas sebenarnya di sini dengan klinisi yang luar biasa sepertinya di kedokteran Unhas, kemudian juga di UMI juga sangat luar biasa sebenarnya potensi untuk melakukan pengujian klinis, sehingga memang saya melihat ada potensi bisnis di dalam sini seperti itu. Mungkin itu titiknya, dan memang harus kembali dirancang bagaimana sebenarnya formulasi yang tepat untuk Caulerpara cemosa, baik itu nanti ekstraknya ataupun senyawa yang memang tadi sudah disampaikan 4 yang potensi seperti itu untuk pengembangan pengobatan PCOS. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Dr. Ariyanti, jadi ini memang Dr. Ariyanti sangat memulai dari awal sebenarnya ya untuk mempelajari network pharmacology dan juga molecular docking. Kita aja di farmasi itu juga masih sangat memulai untuk penelitian ini, apalagi Dr. Ariyanti mungkin ya. Jadi ada hal yang ingin saya tanyakan kembali, sepertinya sudah saya tanyakan waktu di sidang tertutup kemarin, tapi saya perlu untuk memastikan kembali sebenarnya dari segitu banyak protein yang diperiksa, kan mungkin ya dari network pharmacology itu didapatkan ratusan sebenarnya ya Dr. Ariyanti ya, target proteinnya seperti itu, sehingga didapatkan top 10 genes yang memang related to the PCOS seperti itu. Nah, bisa disampaikan kembali dengan penguatan yang lebih, Dr. Ariyanti, which one of the protein yang memang punya relasi yang sangat kuat dengan PCOS seperti itu. Jadi memang kita bisa perhatikan nih target dari protein tersebut yang sangat berperan dalam PCOS. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan bahwasanya protein-protein yang disampaikan oleh
Dr. Arianti itu termasuk protein yang umum dan memang sangat banyak beregulasi seperti itu atau melakukan ekspresi di beberapa kejadian penyakit seperti itu. Silahkan dijawab Dr. Arianti. Terima kasih. Terima kasih. Dari banyak target protein yang memang berperan pada PCOS, kalau tidak salah tadi dari hasil network farmakologi menggunakan string dan cytoscape, ada ribuan target protein yang berperan pada PCOS. Namun demikian juga hasil interaksinya pada ekstrakolerpa, rupanya ekstrakolerpa ini juga ada ratusan target protein yang bisa sebagai titik tangkap. Tapi dari hasil network farmakologinya, interaksi protein to protein itu, pada penelitian ini ada sekitar 12 protein target yang teridentifikasi. Namun, tadi dari 12 ini yang mendekati titik sentral dari hasil yang didapatkan, yaitu sentralitas keterkaitan, sentralitas kedekatan, dan derajatnya yang paling tinggi adalah estrogen reseptor 1. Kemudian target ini juga ternyata scoringnya yang paling tinggi. Kalau saya tidak salah 12 tadi, kemudian diikuti oleh target protein lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrakolerpa ini memang titik tangkap yang paling afinitas paling tinggi adalah estrogen reseptor 1. Iya. Terima kasih. Baik, kalau memang target proteinnya estrogen reseptor 1, berarti ada potensi sebenarnya untuk dilakukan kombinasi terapi ya, kombinasi terapi herbal dan juga modern medicine seperti itu yang bisa diujikan juga, yang punya target reseptor yang sama. Kemudian itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua juga ada potensi interaksi di dalamnya, Dr. Arianti. Saya kira seperti itu ya, yang perlu di take a look deeper seperti itu. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Dr. Arianti, sudah sejauh ini sangat luar biasa sekali dan saya sangat puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Dr. Arianti. Terima kasih. Terima kasih. Maha terpelajar Bapak Dr. Roni. Dr. Roni, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Aminuddin untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, ketua sidang, promotor, ini pimpinan sidang mewakili dekan sekaligus juga sebagai promotor. Jadi ini dalam rangka efisiensi Pak, ini kedokteran pertama yang melaksanakan efisiensi. Yang terhormat para penguji, ada guru saya ini saya tidak bisa bicara tadi itu setelah saya masuk. Ada saya punya guru, beliau itu. Apapun saya lakukan tidak bisa saya bikin apa-apa kalau ada beliau. Baik, mungkin saya yang santai-santai saja Dokter, nanti selamat ya, santai saja. Saya hanya mau begini, sebentar ini setelah ujian, saya kira akan masuk di media, lalu kemudian masyarakat yang tidak bisa nanti atau mungkin belum bisa membeli kalau dia dalam bentuk obat, maka dia akan mencoba mencari, oh ini ada namanya anggur laut, ternyata cocok untuk PCOS. Pertanyaan saya, kira-kira seberapa banyak ini konsumsi anggur laut ini untuk mengatasi masalah PCOS? Yang sederhana saja. Seberapa banyak kira-kira kalau kita mau kuantifikasi? Karena dan berapa kali makannya? Bisa dijawab dulu Dokter nanti. Karena ini penting ini. Saya kira, saya khawatir saya punya istri juga akan cari nanti nih. Karena belum ada obatnya, belum bentuk obat kan, baru kandidat. Terima kasih pertanyaannya Maha Guru Profesor Aminuddin. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Anggur laut ini kalau di Makassar kita sebut dengan lawi-lawi. Iya. Memang penelitian ini adalah langkah awal untuk menemukan ternyata lawi-lawi yang kita makan selama ini yang hanya sebagai pelengkap dari lauk, ya. Apalagi kalau dimakan dengan ikan palu marah dan kriuk-kriuk bunyi-bunyi, itu enak rasanya. Nah, seberapa banyak yang bisa kita konsumsi supaya menghasilkan efek seperti tadi, ya, anti obesitas, anti cancer, anti aging lagi, terutama untuk penuaan, mengatasi penuaan dini. Sejauh ini saya belum mendapatkan bahwa apakah dimakan sampai sepiring ataupun berapa gram, namun setidaknya bahwa dengan mengkonsumsi secara rutin ekstrak Coler Somoza ini atau anggur laut ini, saya kira kita bisa mendapatkan efek positifnya. Namun yang perlu ditekankan lagi bahwa memang anggur laut ini tersebar, ya, di perairan di Nusantara, dan memang dari literatur searching yang saya baca bahwa ada, kalau tidak salah ada sekitar 5 atau 6 tambak anggur laut atau rumput laut lah, karena anggur laut ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis ganggang laut, sehingga memang di penelitian tersebut disebutkan yang tambak yang terstandarisasi di seluruh dunia itu sekitar 5-6, dan itu berada di negara Asia kalau saya tidak salah, ada satu di Eropa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Maha Guru Profesor Aminuddin, untuk mendapatkan berapa gram anggur laut ini bisa efek positifnya didapatkan sebagai anti obesitas dan anti cancer dan anti aging, mungkin saat ini belum ada penelitian yang membuktikan berapa gram konsumsi yang tepat untuk mendapatkan efek positif. Namun karena dia bersifat sebagai nutriceutical, jadi makanan itu ada yang fungsional, ada yang non fungsional, tapi dari penelitian-penelitian banyak membuktikan bahwa Coler Somoza ini ternyata memiliki potensi sebagai makanan fungsional atau nutriceutical yang banyak kita bisa ambil manfaatnya. Terima kasih. Ini kedua, karena ada 14 pertanyaannya semuanya. Baik, yang kedua begini, saya mau sambung tadi Dr. Rodi bahwa sangat banyak penelitian, baik di sini di mana-mana, itu hanya selesai di seperti ini, di naskah. Padahal ini Bung Joko, maksud saya Jokowi kemarin waktu presiden sangat menganjurkan untuk hilirisasi. Sekarang ini juga Pak Presiden juga menganjurkan hilirisasi. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira kalau mau dihilirisasi ini kita butuh berapa lama dan berapa biaya? Dan yang pertanyaan yang terakhir sekaligus ini, apa manfaatnya? Kan selalu saya lihat ini ada manfaat penelitian tapi untuk umum. Kira-kira ini penelitiannya Dr. Arianti ini apa manfaatnya untuk Dr. Arianti? Makasih. Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi, ya, jadi manfaat untuk saya sendiri tentu ini merupakan challenge dan hasil kerja keras untuk sebuah penelitian yang menghasilkan suatu bukti ilmiah yang tentu bisa terpublikasi baik secara nasional maupun internasional, yang tentunya penelitian saya ini merupakan salah satu bukti dasar yang dapat dilanjutkan penelitiannya baik secara in vitro, in vivo, dan in vitro. Oke, terima kasih pimpinan sidang. Saya sangat puas dengan jawaban Dr. Arianti karena waktu di hasil kemarin ujian tutup itu sudah satu-satunya mungkin ujian yang lebih dari 2 jam. 2 jam kemarin waktu di akhirnya kan
sedikit agak menjadi hampir tidak ada lagi darah merah di wajahnya, pucat pasti karena terima kasih semua. Mudah-mudahan kita di sini bisa, terutama ibu-ibu, ini bukan hanya sekedar untuk pikos, tapi ibu-ibu yang suka ke kecantikan itu tidak usah lah ke situ, cukup mengkonsumsi saja lawi-lawi sudah, kulitnya sudah bagus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amin. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Ediman. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang, Profesor Dr. Agus Halim Buhari, M.Clin.Med, PhD, SPGKK. Yang saya hormati guru saya Profesor Dr. Nur Puji Astuti Daud, MPH, SPGKK. Yang saya hormati Kakanda Profesor Dr. Aminuddin Syam, SKM, MKes, M.Med. Yang saya hormati Adinda Dr. Roni Abdi Saputra, S.Fam, M.Fam. Guru saya juga hadir, Prof. Sarifuddin Wahid, paman saya, ayahanda, semoga sehat selalu, panjang umur, Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Adinda Dr. Nas, dan Bapak Ibu, serta seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Pertama, saya apresiasi selamat buat Dr. Arianti ya, sudah ada pada tahap akhir dari pendoktoran. Kita sudah banyak berdiskusi, jadi saya juga tidak banyak bertanya. Saya lebih menyoroti kemarin kita diskusi ke aspek biologi Kaulerpa ya. Kalau bicara lawi-lawi, Bapak Ibu nggak usah takut kekurangan. Saya penelitinya itu tahun 93 pertama kali, sampai sekarang masih banyak di Pulau Sanrobengi. Kalau ada yang tahu pernah dengar Sanrobengi di Galesong, ya di Galesong, di Takalar, di situ. Nanti saya bisa anterin nanti Dr. Arianti ke sana ya. Kita ambil sama-sama karena di sana itu bebas dari pencemaran. Kalau kita ambil bahan baik fitofarmaka maupun zoofarmaka, yang harus diperhatikan kalau sumbernya dari laut itu adalah logam berat. Itu yang harus kita waspadai kan. Ya, jadi tidak masalah. Insya Allah Kanda Prof. Sam nanti bisa dihilirisasi ya. Nah, saya mau konfirmasi saja beberapa hal. Dr. Arianti ini kan melihat 5 target protein utama ya. Betul ya? Ada PEPAR, SR1, SRC, ya dan seterusnya. Nah dari perspektif endokrinologi dan patobiologi PCOS sendiri, mengapa dipilih target-target itu? Apa sangat relevan? Misalnya untuk masa depan nih, ya ditemukan target molekuler baru yang juga signifikan dalam PCOS. Bagaimana Promovenda memadukan dan mungkin bisa modifikasi malah pendekatan farmakoinformatikanya agar dia lebih komprehensif. Silakan. Iya, terima kasih pertanyaannya, maha terpelajar Bapak Dr. Ediman. Jadi penelitian ini memang merupakan penelitian awal dari sebuah pencarian atau penemuan obat baru. Yang seperti kita ketahui tadi bahwa penelitian-penelitian sebelumnya untuk mencari suatu kandidat obat baru itu dilakukan in vitro ataupun langsung in vivo dan masih mengira-ngira target-target protein apa yang tepat sehingga hasilnya pun baik ada hasil yang diperoleh secara signifikan sesuai dengan hipotesis peneliti maupun tidak. Dan tentunya ini memberikan waktu yang banyak terbuang dan juga biaya yang besar karena seringnya pengulangan-pengulangan untuk mencari target yang efektif terhadap senyawa obat yang akan dijadikan sebuah obat baru. Sehingga farmakoinformatika pada penelitian ini dimulai dari in silico dulu. In silico itu termasuk penelitian eksperimental juga yang menggunakan simulasi komputer. Di sini studi ini dia mampu menganalisis struktur molekul senyawa kandidat obat itu dan target protein yang bermasalah yang mendasari patofisiologi suatu penyakit. Banyak target protein sebenarnya yang didapatkan dari begitu banyak penelitian yang terpublikasi
Namun karena PCOS ini dasarnya adalah obesitas, jadi saya mencoba mencari mana target protein yang berperan pada patofisiologi PCOS, di mana PCOS ini salah satu fenotipnya adalah obesitas. Baik, ya pertanyaan saya yang berikutnya ya. Dr. Ariyanti menyatakan bahwa temuan ini dapat mengarah pada pengembangan terapi baru, betul ya? Yang berbasis senyawa alami untuk PCOS. Nah sekarang tantangan utamanya apa untuk mentranslasi hasil riset in silico ini menjadi kandidat obat atau suplemen fungsional di pasaran? Kalau misalnya Promovenda diminta kasih advice ya bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan regulasinya, standarisasi ekstraknya, validasi efektivitas klinisnya, supaya dia tidak berhenti seperti yang para penguji sebelumnya, takutnya nanti hanya tinggal di perpustakaan kan hasil penelitiannya. Jadi bagaimana validasi efektivitas klinis supaya tidak berhenti hanya di level publikasi saja. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, jadi waktu saya memulai penelitian ini memang secara komputasi, sebelum kami melakukan komputasi, saya melakukan uji metabolomik di laboratorium. Dan ternyata dari hasil spektrometri ada beberapa senyawa yang teridentifikasi, namun sesuai dengan literatur bahwa dari 12 target protein yang sangat mendekati peran dari fungsi dari ekstrak kolerpa ini, ada 5 target protein tadi. Nah yang kemudian tantangannya adalah saya juga masih penasaran bahwa apakah betul potensi yang ditunjukkan dari ekstrak ini bisa dijadikan sebagai kandidat obat. Sehingga tantangan kedepannya adalah masih perlu dilakukan validasi eksperimental, baik secara in vitro dan in vivo pada animal maupun manusia. Dilakukan juga tadi uji farmasetikalnya untuk mendapatkan sejauh mana produk obat yang dihasilkan ini memiliki bioavailabilitas yang baik, penyerapan dan ekskresi dan toksisitasnya yang sangat minimal bahkan lebih aman daripada obat standar. Tentu masih butuh uji-uji selanjutnya, baik uji mikrobiologi, uji alergi maupun uji efek samping yang dapat terjadi jika digunakan secara jangka panjang. Terima kasih. Ya, jadi saran itu bisa untuk masukan ya bagi calon-calon yang ingin lanjut lagi kandidat doktrin. Ada Dr. Andi Faradila, mungkin nanti bisa nanti S3-nya hubungi lagi Prof. Puji lagi nanti dengan Prof. Agus ya. Bisa siap-siap. Kalau perlu Bapak saya ikut juga membantu supaya membuktikan penelitian saya. Betul, insya Allah luar biasa. Sebagai laporan saja buat promotor dan kopromotor, Dr. Ariyanti ini rajin sekali jadi konsultasi dengan kami sebagai penguji hampir seminggu 3 kali ya, tanpa mengenal jam. Jam 12 malam saya di chatting, jam 1, jam 10, tapi saya layani karena saya tahu proses pendoktoran itu tidak gampang. Tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga, biaya, keluarga, anak, suami, dan lain-lain. Sukses ya, saya salut dengan kegigihan Dr. Ariyanti dan kerajinannya. Terima kasih Prof. Agus, cukup dari saya. Terima kasih Maha Terpelajar Bapak Dr. Roni atas pertanyaannya dan arahannya. Terima kasih Dr. Ediman. Selanjutnya saatnya pembimbing kami berdua untuk memberikan mungkin tambahan penjelasan ya. Yang pertama saya sendiri, double agent nih, sebagai kopromotor. Jadi sekarang di kedokteran kita sebelum efisiensi sudah efisiensi ya. Di Unhas lah. Kok tinggal 1 sekarang Prof. Sarifudin Wahid. Ya? Bukan lagi 2. Jadi opsional, kecuali kalau ada dari eksternal boleh tambah 1 lagi. Ya, jadi saya kira itu efisiensi yang sangat baik dan memberikan, jadi tidak terlalu banyak, jadi masing-masing bisa memberikan masukan yang lebih lama ya. Nah, tentunya saya akan menanggapi beberapa dari penguji ya. Yang pertama dari Dr. Roni, ada beberapa saya kira yang pertanyaannya
mirip, yaitu dari ketiga penanya ini menyinggung atau mempertanyakan rencana selanjutnya ya untuk uji klinis. Begitu juga dengan Prof. Amin untuk hilirisasi, dengan dari Dr. Ediman juga menanyakan juga hal yang sama ya. Jadi memang ini memang harus kita lanjutkan ya. Jadi untuk uji klinis memang harus kita lanjutkan, dan mungkin untuk informasi untuk Fakultas Kedokteran sendiri bekerja sama dengan Rumah Sakit Unhas itu sudah menyiapkan bangsal untuk khusus uji klinis. Kita kerjasama dengan dari Jepang ada, jadi National Global Medicine dari Jepang itu sudah menawarkan untuk melatih kita melakukan uji klinis yang terstandar. Begitu juga dari Melbourne Uni yang lalu kami ke sana, karena memang betul banyak sekali. Tadi Pak Roni sendiri mengatakan banyak ya dari farmasi stuck ya. Jadi memang harus kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran untuk lanjut ke uji klinis. Jadi mudah-mudahan ini proposi kita dan juga dari Promovenda sendiri mungkin untuk melanjutkan ini, meskipun ini terus terang berat ya. Ini berat, kita lihat saja tadi presentasinya beratnya karena ini lebih banyak ke bidang farmasi sebenarnya ya, teknik-teknik ini. Dan saya kira luar biasa dari Dr. Arianti. Prof. Puji dengan saya ini bertanggung jawab. Karena kita percaya bahwa Dr. Arianti pasti mampu ya. Waktu magister juga saya yang membimbing Dr. Arianti, dan ya kita lihat hari ini dari Bapak Dr. Roni juga mengatakan sangat komprehensif ya penjelasannya, karena saya tahu persis Dr. Arianti orangnya juga sangat detail. Nah, jadi insya Allah akan kita lanjutkan. Prof. Puji sendiri kan kita kenal, beliau sudah punya banyak paten, jadi bukan sekedar janji saja, mudah-mudahan karena memang beliau selalu mau mencari hal-hal yang baru, dan ini Coller Paracemosa ini sangat menjanjikan. Kita sudah lihat bahwa penelitian ini sebenarnya sudah dilaksanakan, tapi pada obesitas, sindrom metabolik, ada juga sebagai anti cancer. Nah kebetulan memang target proteinnya yang 5 ini seperti yang Pak Roni tadi sebutkan, bahwa ini adalah target-target umum sebenarnya yang berperan pada beberapa penyakit, terutama sindrom metabolik. Nah termasuk juga pada PCOS ya, pada PCOS. Meskipun memang kita melihat bahwa belum ada memang publikasi, jadi agak kerepotan juga Dr. Arianti untuk mencari literatur. Tapi di sisi lain ya bagusnya adalah ini kita yang pertama kali melakukan hal ini. Dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana prosedurnya ya. Kan ini kita di kedokteran pasti kita masih buta mengenai hal ini. Bagaimana tahapan-tahapan orang menemukan obat, bagaimana perkembangan obat, bahwa sebenarnya dengan dua teknik tadi, ya networking farmakologi dan juga dengan teknik docking tadi itu mengurangi waktu bagaimana secara lebih cepat menentukan di antara ribuan, ratusan kandidat protein yang ada dengan teknik metabolomik, dengan menggabungkan teknik komputerisasi, itu bisa kita putuskan ya. Tadi kan mengerucut dari ribuan tinggal 12, kemudian akhirnya muncul yang 5 ini. Meskipun memang karena ini masih studi in vitro, memang harus dilanjutkan. Jadi untuk hilirisasi tentunya nanti ke depan akan sebenarnya 2 jalan yang bisa kita tempuh. Bisa kita masuk ke animal study dulu atau bisa langsung ke manusia. Kendalanya kalau di animal study memang saya tidak tahu ya dokter, setahu saya untuk model pisau di animal agak sulit, kecuali kita mengambil model untuk resistensi insulin dengan obesitas pada mencit, itu bisa, karena target kalau kita cuma mau membuktikan bahwa protein target ini memang terjadi secara in vivo ya, jadi kelanjutan itu. Tapi bisa juga kalau kita lihat dari literaturnya Dr. Arianti, penelitian pada manusia juga sudah ada juga yang siapa namanya tadi, Permatasari atau Primitasari ya. Primitasari ya. Begitu juga yang Prof. Amin menanyakan mengenai dosis. Nah, ini dosis juga kan 2 macam juga. Kalau hanya untuk pencegahan mungkin bisa dikonsumsi
sehari-hari. Tapi kalau masuk ke terapi penyakit, tentunya kan membutuhkan dosisnya harus lebih tinggi dan itu harus dalam bentuk konsentrat. Jadi sudah ada yang melakukan, semuanya menggunakan konsentrat, proses konsentrat karena butuh dosis tinggi. Saya lihat di animal dia pakai dosis 130 mg per kilogram berat badan. Ya, kalau memang biasanya kan pada animal dosisnya lebih tinggi. Nah, tapi pada manusia yang permatasari itu 1,68 gram. Berarti kan kurang lebih sekitar 3 kapsul saja ya. Jadi mampu. Jadi itu mungkin perencanaan ke depan untuk hilarisasi bisa kita tempuh. Ini bisa paralel ya, jalan kalau pada animal lab kan sel targetnya itu bisa langsung kita cek di organ-organ keuntungannya. Sedangkan kalau pada manusia tentunya hanya di darah saja. Nah, kemudian yang lain, nah termasuk menjawab Dr. Ediman tadi mengapa memilih target 5 itu saja, mengapa tidak memilih yang lain. Saya kira sudah dijawab tadi bahwa dengan teknologi yang ada sekarang justru kita tidak wasting time untuk mengetes ya, tapi sudah langsung dengan komputerisasi sudah kelihatan presisinya, nanti tinggal dibuktikan secara in vivo, jadi bisa menghemat. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Prof. Puji untuk lebih melengkapi lagi. Terima kasih Prof. Agus, co-promotor sekaligus pimpinan sidang. Ya. Pertama-tama saya mau minta maaf sama suaminya Dr. Anti. Ya. Ya. Karena saya tahu penelitian ini beyond ya. Untuk kedokteran ini tidak lazim kita berbicara mengenai cara untuk mendapatkan suatu obat. Ya, tetapi Anti ini orang gizi. Ya, pada awalnya ini sejarahnya, pada awalnya Anti ini saya perkenalkan dengan salah satu anggota DPR untuk mendapatkan dana melakukan penelitian langsung ke komunitas. Tapi pada saat itu dia reses gitu, dananya itu dikasih ke Unhas semua. Nah ini Dr. Amin, Prof. Amin. Dia bilang, Prof. Puji, dananya sudah kami serahkan ke Unhas, semoga proposal itu bisa dibiayai dari dana yang kami kirimkan ke Unhas. Tetapi tidak ada dananya itu turun. Saya bilang, Anti kamu harus banting haluan. Kamu cari ini sekarang, coba pelajari ini. Terus dia sudah sebenarnya itu Anti mukanya pada saat itu percaya tidak percaya saya akan berikan dia ya untuk ini. Saya bilang, Anti ini makanan banyak. Kita kan tadinya juga mau bicara mengenai rumput laut, tapi bukan dalam in silico, saya bilang gitu. Dia bertanya lagi, gimana caranya buat? Saya bilang, pokoknya kamu bikin, cari dulu. Dia punya perpustakaan, referensinya cari semua. Jadi dia tidak tidur, rupanya dia juga cari ya, dia ikut workshop. Saya sudah berpikir, insya Allah dia pasti akan berhasil. Dia, sambil saya baca, saya lihat gini, waduh gimana caranya ini? Untuk mendapatkan apa yang dilakukan oleh Anti, itu program yang dibuka sekaligus pada saat itu adalah 12 program. Jadi komputer yang kita pakai itu ya bukan cuma satu ya kan Roni? Ya. Ini Roni bikin juga saya setengah mati ini karena terus terang juga saya pikir waduh saya juga harus belajar ini pertama. Setelah saya belajar saya pikir ini harus ada karena Indonesia ini Sulawesi Selatan ini 35% ekspor rumput laut ke luar negeri. Kita kan punya banyak rumput laut. Dan ada gudangnya di sini Prof. Syarifuddin Wahid ada ya salah satu dia punya direktur itu biasa ke rumah saya bilang saya butuh kamu punya barang nanti kalau sudah selesai penelitian ya. Dan alhamdulillah ternyata memang benar ya. Kemudian saya kaitkan dengan obesitas kan penelitian kami yang lalu tuh obesitas ini sudah dipatenkan sudah ada hakinya ya nanti Anti punya ini setelah terbit dia punya 2 jurnal Anti ini. Yang satu udah terbit, yang satu lagi ini sementara ya jadi alhamdulillah 2 jurnal dengan waktu 6 semester bisa selesai walaupun saya tahu dia setengah mati tapi saya yakin dia bisa apalagi ada suaminya yang mendampingi ya luar biasa ini abahnya luar biasa. Nah di sini saya bisa melihat bahwa obesitas ini Pak Nas Pak Dekan makin tinggi sekarang kami punya penelitian mahasiswa ini untuk obesitas ternyata PICTOS ini itu erat kaitannya dengan obesitas. Nah kalau jadi mereka mencegah bisa dengan rumput laut nantinya ke depan.
Ini bisa menjawab pertanyaan tadi dari Pak Ediman, Pak Amin. Ya, ini dengan itu bisa terjadi. Walaupun saya tahu yang kita buat itu 20 kilo ini hanya 200 gram jadinya. Setelah selesai 200 gram. Bisa bayangkan berapa ratus nanti ini ya lebih-lebih yang harus kita buat ini ya, harus ada pabriknya di sini. Sangat sedikit. Dan alhamdulillah kemarin saya lari-lari, saya menguji sama Prof. Agus di Jakarta, tapi saya tinggalkan dia di UI. Ya, setelah selesai saya pergi. Saya cari itu orang yang mau bikin. Kamu bisa bikin nggak kayak begini? Kita kerjasama. Gitu. Ya, insya Allah nanti akan ada Prof. Agus. Sebenarnya kalau bisa kita bikin di Sulawesi Selatan, kenapa tidak ya? Mungkin nanti dengan Pak Gubernur atau gimana kita akan lihat bagaimana jalan keluarnya. Nah, kemudian yang lain lagi di sini, pertanyaan apakah ini pangan fungsional atau obat? Ya, pertanyaan juga tadi ada toksisitasnya. Selama dia berfungsi sebagai makanan, ini sudah diuji juga rendah sekali, tidak ada toksis. Jadi ini bisa dikonsumsi. Ya, cuma sekarang efeknya itu yang mana? Berapa sih efek dosisnya itu yang pakai ini? Ya, ternyata dengan 1,6 tadi sudah bisa efeknya sudah bagus sekali. Ya, kita akan membuat yang sama untuk manusia. Kita akan konversi ke manusia bagaimana ininya. Ya, jadi ini memang perlu clinical trial, Prof. Agus. Selama ini clinical trial yang kita buat itu ya untuk penyakit-penyakit. Selama ini kita berkaitan dengan penyakit. Kali ini ya karena ada Prof. Amin, saya memasukkan beliau ini mengundang. Karena kita kan mencegah itu jauh lebih bagus daripada mengobati. Nah, kalau kita bisa mencegah, kenapa kita harus mengobati? Gitu. Ya, dengan penemuan ini, insya Allah nanti yang gemuk-gemuk nanti bisa turunkan berat badannya, ya. Ya paling tidak Dr. Nas turun dia punya jumlah pasien ya. Ya, tapi kan nanti dia senang. Nah, wah itu dokternya bagus sekali di sana. Ya, dengan adanya hasil anti ini. Nah, kemudian yang sangat menjanjikan setelah ini bahwa ini akan dikenal bahwa Indonesia ini terutama Sulawesi Selatan ya salah satu manfaat ya sebagai pencegah penyakit itu adalah kaulerva. Ya, dan kaulerva ini banyak sekali. Ini mendekati puasa ini Prof, kita bisa makan kaulerva setiap hari ini ya untuk naikkan daya tahan tubuh. Nah, di sini. Jadi insya Allah juga setelah ini kedua publikasi ilmiah anti ini saya minta untuk dihakikan. Ya, sekarang ini harus kita hakikan karena kalau tidak nanti akan ada saya yang pertama enggak. Jadi semua yang kita miliki apalagi hasil disertasi itu harus dihakikan. Ya. Jadi sekali dia nanti akan mempunyai 2 haki nanti akan menambah lagi jumlah untuk Pak Dekan ya menaikkan lagi ranking dari ya ikunya nak ya. Ya. Jadi ini untuk anti selamat. Saya tahu kerja keras dia sudah, saya kira dia sudah minta ampun, dia tidak bilang sama saya sebenarnya, tapi dia curhat sama teman-temannya. Saya disuruh sama Prof. Puji selesaikan ini. Saya bilang, anti kok bisa enggak ujian sekian ini? Saya baru selesai hasil Prof. Saya bilang, iya, kok sudah hasil, tapi saya mau kok ujian sekian ini. Dia bilang gitu, dia berpikir dulu. Dia bilang, iya Prof, saya bisa. Saya tahu anaknya sakit. Ya, aduh anaknya sakit gimana caranya ini. Tapi dia berusaha dan itulah sebabnya pada saat ujian hasil ya, mukanya itu pucat sekali ya. Untungnya itu online ya. Untung online. Saya tidak tahu berkah ada suaminya di sebelahnya itu jaga dia supaya tidak jatuh ya. Dan terakhir saya minta lagi, kau bisa enggak ujian sesudahnya 1 minggu. Soalnya Prof. Agus banyak acaranya nanti semua enggak ada ya. Mau puasa, semua orang enggak mau ujian puasa. Padahal puasa kan mengirit semuanya. Efisiensi kan? Enggak mau. Saya bilang, oke, kalau gitu kamu tanggal 28. Dan kalau semalam kami tiba dari Jakarta bisa menguji residen. Pagi-pagi saya bilang ini insya Allah bisa selesai. Dan adik-adik saya kira sini banyak ini yang ini. Nah, Dokter Bahaya ini sudah harus ya. Ini harus menyusul. Ya, anti juga ini ya. Anti sudah ini kan anti ini sudah sebagai contoh ya luar biasa walaupun bukan ilmunya saya bilang bukan ilmunya sekarang ini tapi ilmu ke depan beyond your imagination kayaknya sama dengan reklame Otto ya itu mobil ya mobil apa namanya itu ya yang beyond imagination ya Escudo mobil Escudo itu beyond your imagination ya jadi ya dia kan tidak pernah membayangkan dia akan mengeluarkan dari bahan makanan menjadi suatu derivat obat. Nggak pernah ada dalam bayangannya.
Ya, kalau saya memang saya ingin sesuatu, apapun hasilnya, kalau sudah dipercaya ini ada manfaatnya, saya telusuri. Saya punya keinginan seperti itu. Saya kira saya susah memanggil Prof. Sarifudin. Saya susah panggil beliau Kak Sawa. Dia bilang, kok ganti-ganti saya punya nama ini. Saya bilang gitu ya. Karena beliau ini kakak saya, ya, kakak saya selama ini kami. Ya, saya tahu kalau dia mau marahi saya, dia marahi aja. Dan saya tidak peduli kalau dia marahi, saya datang lagi. Ya, ya seperti itu. Dan saya punya sifat kayak gitu, jangan ditantang, karena begitu ditantang, saya kira ada korbannya nanti di bawah. Ya, ya kayak gini. Jadi saya minta maaf untuk itu, tapi alhamdulillah beliau selesai dengan 6 semester. Ya, 6 semester untuk doktor dengan sesuatu yang baru, dan sekarang orang tahu bahwa rumput laut ini bermanfaat, bukan untuk kesehatan saja, untuk kecantikan, untuk keluarga berencana, dan luar biasa banyaknya. Saya kira itu Prof. Agus. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Makasih Anti ya. Terima kasih Yang Maha Guru Profesor Puji dan Yang Maha Guru Profesor Agus atas arahannya, Prof. Baik, sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 5-10 menit untuk memberi kesempatan kepada promotor, ko-promotor, penguji dan pengelola program studi S3 menetapkan hasil ujian. Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian.